Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau ngejelasin chapter 4 terkait income statement and related information dari buku intermediate yang Kieso dengan edisi IFRS. Di sini aku mau ngejelasin soal IE4 5 terkait income statement. Tapi sebelum masuk ke soal, aku mau kasih info dulu, ada beberapa komponen atau info-info yang harus dimasukkan, yang wajib dimasukkan ke income statement atau laba rugi ini. Yang pertama komponennya yang harus kita masukkan yaitu ada pendapatan atau bisa disebut revenue atau income. Nah, biasanya di sini kode akunnya itu 4, di mana untuk laba rugi ini kita biasanya mengambil akun-akun dari kode akun 4 sampai dengan 9. Di mana kode 4 ini ada pendapatan, dan di kode 5 ini ada harga pokok atau cost of goods sold. Kemudian di kode 6 ini ada beban operasional atau operating expense. Yang kode 8 ada pendapatan di luar usaha atau other income atau revenues. Kemudian di kode akun 9 ada beban di luar usaha atau other expense. Oke, untuk membuat income statement ini biasanya kita ngambil dari neraca lajur atau worksheet yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita masuk ke soal. Di sini soalnya, aku pakai soal E4 yang 5. Di sini ada presented below is information related to Webster Company amounts in thousand. Jadi di bawah ini ada informasi akun dari perusahaan si Webster dalam jumlah ribuan, in thousands. Oke, di sini ada akun administrative expense yang terdiri dari officer salaries, dan juga depreciation of office furniture and equipment. Ini totalnya. Kemudian ada cost of goods sold, ada rent revenue, ada selling expense. Nah, selling expense ini terdiri dari delivery expense, sales commission, dan juga depreciation of sales equipment. Kemudian di sini ada sales revenue, income tax, dan juga interest expense. Nah, di sini instruksinya, prepare an income statement for the year 2015. Ordinary share outstanding for 2015 totalnya itu 40.550 in thousand. Jadi di sini kita disuruh mempersiapkan atau membuat si income statement atau si laba ruginya ini untuk tahun 2015, di mana kita tahu di sini saham yang beredar total di jumlah saham yang beredar di 2015 ini totalnya 40.550 lembar. Oke, sekarang kita mau menjawab soalnya. Yang udah pasti untuk membuat income statement kita di sini tulis nama perusahaannya apa, yaitu Webster Company. Terus kita mau membuat income statement, terus for the year ended Desember 31 untuk tadi di 2015. Nah, ini in thousands karena di sini kita amount-nya in thousands, ini juga. Oke, yang pertama kita masukin akun-akunnya ini berdasarkan dari komponen-komponennya. Tadi komponen yang awal ini udah secara urutan ya. Pertama, kita harus memasukkan komponen si revenue. Komponen revenue itu ada apa aja di sini? Di soal kita punya komponen revenue-nya ini adalah sales revenue. Biasanya revenue ini komponennya ada sales, sales return, dan juga sales discount, dan juga yang lain-lainnya. Tapi di sini kita punyanya sales revenue aja. Jadi kita masukin di sini sales revenue-nya, totalnya itu dia 96.500 pound sterling ya kan? Oke, setelah itu tadi revenue-nya udah masuk semua. Komponen yang kedua itu cost of goods sold atau COGS-nya. Kebetulan di sini kita cuma ada COGS-nya itu tersendiri ya. Misalnya COGS ini tuh ada terdiri dari COGS-nya itu sendiri ataupun ada purchase discount. Tapi di sini kita cuma punya COGS-nya aja. Kita masukin COGS-nya itu sebesar 63.570 pound sterling, dari mana dari sini tadi di soal. Oke, setelah itu kita wajib mengurangi dari si revenue ini dengan COGS. Ini wajib. Setelah kita memasukkan akun revenue dan juga COGS-nya, harus kita kurangi untuk mendapatkan gross profit atau si laba kotornya.
Oke, di sini kita punya gross profit-nya, yaitu berarti dari sales revenue ini dikurang COGS, totalnya nih 32.930. Kenapa disebut laba kotor? Karena kita baru mengurangi si pendapatan sama COGS-nya aja, belum dikurangi sama beban-beban yang ada di bawah ini. Oke, next. Komponen selanjutnya itu ada operating expense. Kebetulan di sini expense-nya kita misal dibagi dua, ada administrative expense dan juga selling expense. Kita masukin, terserah kalian bisa administratif dulu atau selling expense dulu, tapi di sini aku selling expense dulu. Komponennya selling expense apa aja nih? Ada delivery, sales commission, dan juga depreciation of sale equipment. Kita masukin di sini. Nah, saldonya ini sesuai yang ada di soal. Nah, kita punya delivery expense 2.690, sales commission 7.980, depreciation of sale equipment 6.480, terus kita total. Nah, ini total dari si selling expense-nya sebesar 17.150. Oke, next-nya kita masukin ini yang administrative expense. Ada officers dan juga depreciation of furniture ini ya. Kita masukin di sini officer-nya di 4.900, depreciation of office furniture and equipment-nya 3.960, di total juga administrative expense-nya totalnya sebesar 8.860. Oke, maka di sini kita total nih keseluruhan si operating expense ini berapa? Kita total ambilnya dari ini. Total dari selling ditambah total dari administratifnya. Maka total si operating expense itu 26.010. Oke, untuk mendapatkan income from operations-nya, kita wajib mengurangi dari gross profit yang ada, dikurangi dengan total operating expense-nya tadi. Itu maka didapatnya pengurangan dari gross profit dan juga operating expense, yaitu 6.920. Oke, untuk next komponennya yaitu ada other revenue and gains. Ada kebetulan di sini other revenue-nya ini adanya rent revenue ya, karena kan ini tadi udah administratif, COGS, selling sudah, sales revenue udah. Nah, di sini nih tinggal rent revenue. Rent revenue ini masuknya ke other revenue atau pendapatan di luar usaha, kita masukin rent revenue totalnya itu 17.000, saldonya 17.230. Setelah itu, maka kita jumlah dari income from operation yang tadi ini ditambah sama rent revenue-nya, maka totalnya adalah 24.150. Setelah itu, next komponen yang terakhir ini kita ada other expense and losses, atau beban yang ada di luar usaha. Oke, yang beban yang ada di luar usaha di sini cuma ada interest expense dan juga income tax. Oke, kita masukin keduanya ini. Pertama interest expense dulu, kita masukin totalnya tadi di sini interest expense di soal dia kan 1.860. Setelah itu kita tuh mau mencari income sebelum pendapatan si pajaknya dulu, maka di sini dia harus dikurangi total dari yang ini tadi yang sudah kita dapat harus dikurangi sama si interest expense-nya ini. Maaf, ini tadi salah. Oke, ini. Nah, ini total ini harus dikurangi sama si interest expense ini. Maka kita dapat si income before tax-nya ini sebesar 22.290. Setelah itu kita masukin income tax yang ada di sini yaitu sebesar 7.580. Maka kita mendapatkan net income atau laba bersihnya yaitu dari si 22.000 ini, total dari income before income tax-nya dikurang sama income tax yang ada di soal. Oke, mungkin kita dapat income-nya sebesar 14.710. Tapi ada cara keduanya, atau gini, tadi di ada revenue-nya kita punya rent revenue sebesar 17.230. Tapi kalau di sini kan langsung ditambahin sama yang di atasnya dulu ya. Tapi kalau ini kita buat terpisah dulu, ini kan. Nah, kemudian kita masukin nih komponen yang ada expense-nya. Ada interest expense. Nah, income tax-nya digabung di sini. Nih. Nah, untuk total. Nah, habis itu kita
total nih dari keduanya ini. Totalnya gimana? Dari ini, sirian revenue ini dikurang dari expense-expense yang ada, interest expense dan juga income tax. Nih, kita kurang, maka totalnya sebesar 7.790. Kemudian untuk mendapatkan net income-nya bagaimana? Karena si income operation-nya yang tadi, total di sininya dia sebesar 6.920, maka dia kan lebih kecil kan dari total yang ada di luar usahanya ini nih. Maka untuk mencari net income-nya adalah tambah dari ini nih. Kita tambah dari income from operation-nya ini, ditambah sama total yang ada di luar usahanya ini. Maka totalnya net income yang kita dapat sama kayak yang tadi, 14.710. Itu untuk cara yang keduanya. Setelah itu, kita mencari earning per ordinary share-nya. Kenapa? Karena di sini diketahuinya kita punya ordinary share outstanding di 2015 ini totalnya 40.550 lembar. Oke, kita harus mencari earnings per ordinary share atau laba per sahamnya itu dengan cara rumusnya bagaimana untuk mencarinya, yaitu net income. Si net income ini dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Oke, kita punya net income-nya sebesar 14.710 dibagi jumlah saham yang beredarnya 40.550. Maka earning per share-nya adalah 0,36 pound sterling. Oke, sekian penjelasan dari aku terkait income statement. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.